Oke teman-teman sekalian, nah ini adalah soal atau data yang akan kita buat histogramnya. Langsung aja kita add script. Lalu kita buat variabelnya sesuai dengan yang ada. Karena tadi adalah jeruk, maka saya di sini membuatnya jeruk sama dengan C pakai tanda kurung. Kita tuliskan data-data atau angkanya sesuai dengan yang ada ya teman-teman sekalian. Kemudian diingatkan sekali lagi bahwa kita harus menuliskan tanda koma atau tanda kurung, jangan sampai terlewat atau berlebih, karena hal tersebut dapat menyebabkan error saat eksekusi nanti. Dan dalam eksekusi, kita perlu mengklik tombol Ctrl dan Enter. Di sini error ternyata berarti ada kesalahan yang terjadi. Mari kita cari penyebabnya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata di akhir itu kekurangan tanda koma ya. Kita tambah lalu kita eksekusi kembali. Nah, di global environment itu sudah muncul values-nya jeruk. Langsung aja kita buat fungsi histogram dengan variabel his. Kita tuliskan jeruk, eksekusi, langsung muncul ya teman-teman bagian plots histogram of jeruk. Lalu kita simpan dengan menekan tombol itu dan kita beri nama datanya, yaitu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, selesai. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita akan ini kan udah tampilan RStudio nih. Ini tadi adalah tempat hasil atau government assignment. Kemudian ini adalah konsul. Nah, supaya kita mempermudah dan tidak melakukan banyak kesalahan, kita harus menggunakan script. Nah, sekarang kita akan masuk dulu nih. Kita kan cari histogram. Ini kita harus masuk dulu nih data-datanya. Ini kan nilai. Tadi kan nilai nih teman-teman, nilai kelas 6. Tapi kita menggunakan nama aja, dengan nama nilai aja nih teman-teman, mempermudah. Sama dengan C dalam kurung. Nah, nilai-nilai tadi berapa aja? Masukin data-data tadi, nilai-nilai tadi, jangan sampai melakukan kesalahan. Kalau misalnya ada koma 2 kali atau kurangnya koma, itu akan menyebabkan error teman-teman. Nah, sekarang kita Ctrl Enter. Nah, keluar nilai value-nya, ya kan? Selanjutnya kita tuh ke meannya. Meannya berapa nih? Mean dalam kurung namanya, variabelnya nilai. Kemudian Ctrl Enter 7 nih. Kemudian median sama juga rumusnya, median dalam kurung nilai berapa? 7. Sekarang kita masuk ke histogramnya nih teman-teman. Rumusnya his kurung berapa tadi? Namanya nilai. Oke, sekarang nah, sekarang muncul nih histogram of nilai. Nah, histogram ini 5, 6, 7, 8, 9, dan nilai tertinggi adalah 7. Ini datanya tadi, ini nilai itu teman-teman. Terima kasih. Bagaimana cara menentukan suatu faktor dari suatu data? Kita akan langsung saja mencobanya. Kita aktifkan dulu package LSR-nya, dicentang. Lanjut kita aktifkan package dari car dengan car data. Jika selesai, kita lanjut import data, merupakan data Excel browser. Nah, di sini sudah ada datanya dari jenis kelamin, agama, lokasi, umur, dan lain-lain. Langsung kita import. Nah, setelah diimport, kita langsung masuk ke R console.
untuk mencari faktoralnya. Setelah di R console, teman-teman harus mengaktifkan dulu datanya dengan attach raw data sesuai dengan nama data kalian. Nah, di sini saya menggunakan faktor jenis kelamin dengan format F jenis kelamin AS faktor elektoral dan eksekusi dengan cara Ctrl Enter. Sudah, kita lanjut ke faktor elektoralnya dengan cara F elektoral sama dengan AS faktor elektoral, eksekusi kembali dengan cara yang sama. Lalu kita akan cari X step-nya, X step formula sama dengan tilde jenis kelamin atau JK plus elektoral, eksekusi kembali dengan kontrol enter. Nah, di sini sudah terdapat jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Kita akan mencari association test-nya dengan cara association test formula sama dengan tilde F jenis kelamin plus F elektoral, eksekusi lagi. Nah, ini merupakan association test-nya terdapat. Teman-teman bisa lihat. Lanjut, kita akan mencari keysegnya dengan P090 DF5, itu format yang saya pakai. Kita langsung ke print nilai faktor dari jenis kelamin. Eksekusi ini merupakan faktoral dari jenis kelamin. Kita akan coba print faktor elektoralnya. Eksekusi. Nah, di bawah ini merupakan faktor elektoral dari jenis-jenis kelamin tadi. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengaktifkan package. Di sini saya menggunakan package LSR, kemudian car, dan package car data. Lalu kita import datanya yang dari Excel. Setelah data berhasil diimport, kita ke R console, kemudian memasukkan perintah attach raw data atau data yang akan kita gunakan. Kemudian kita eksekusi dengan klik Ctrl Enter. Kemudian di sini kita akan mengetahui data tentang pekerjaannya, di mana dengan perintah F pekerja sama dengan S faktor pekerja. Kemudian kita eksekusi dengan perintah yang sama, Ctrl dan Enter. Kemudian F elektoral sama dengan S faktor elektoral. Kemudian kita eksekusi dengan perintah yang sama, yaitu Ctrl Enter. Kemudian kita mencari X tabs-nya, di mana formula tilde pekerja plus elektoral. Kemudian kita eksekusi dan kita lihat hasilnya. Kemudian kita melakukan association test, di mana formula sama dengan tilde F pekerja ditambah F elektoral. Kemudian kita eksekusi dan ini ada hasilnya di bagian bawah, yang paling bawah. Nah, kemudian
kita mencari cheese key-nya, di mana P-nya sama dengan 0,5 dan di F-nya 2, dan itu hasilnya ada 1,386. Kemudian untuk melihat hasilnya kita bisa print dengan perintah print dalam kurung. Kita bisa melihat pekerjaannya. Kemudian kita eksekusi dengan perintah yang sama, yaitu F plus Ctrl Enter. Maksud saya Ctrl Enter. Nah, di sini sudah terlihat banyak sekali hasilnya yang bisa kita olah. Kalau jika kita ingin melihat hasil dari F elektoral, kita bisa melakukan hal yang sama dengan perintah print dalam kurung F elektoral. Kemudian kita eksekusi dengan perintah Ctrl plus Enter.